Technical View Pound-Sterling 3 September 2021 jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3844 dan low 1.3823. Kemudian running price 1.3828. Oke, ini mengikuti apa yang Anda request teman-teman. Saya coba mengupas untuk pound sterling dan juga euro USD, kita sambung saja seperti itu. Dan yang terpenting adalah malam ini jangan lewatkan dengan data non-farm payroll. Oke, sedikit saya kupas terkait dengan data ekonomi dari kawasan Eropa, dengan data-data market service PMI dari Spanyol, Prancis, Italia, dan juga Jerman. Ternyata dirilis lebih rendah daripada ekspektasi. So, kita akan melihat potensi euro akan mengalami penurunan. Ya, of course itu bukan rahasia umum. Kemudian nantinya kita tunggu. Oke, retail sales dari kawasan euro pun, zona euro dirilis juga lemah ya, di bawah ekspektasi. So, ini berarti sesuai dengan skenario mengharapkan adanya koreksi ya. Jadi kita akan melakukan hal tersebut, mencari area koreksinya, termasuk juga kira-kira kalau misalkan kita melakukan buy on breakout atau sell on breakout untuk kategori non farm payroll nanti malam, kira-kira di mana dan cukup layak atau tidak. Oke, suggestion untuk hari ini euro USD untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.1845 ataupun 1.1860 dan TP-nya adalah 1.1895 ya. Sampai saat ini area low-nya masih 1.1869 untuk euro USD. Kemudian juga TP kedua 1.1955. Kita akan lihat apakah mampu untuk sampai area tersebut apa tidak, termasuk juga dengan stop loss 1.1795. Sementara untuk pound sterling, suggestion kami adalah melakukan area buy, kurang lebih teritorinya adalah 1.3795 dan 1.3810. Sampai saat ini running price masih berada 1.3830 dan low-nya 1.3823 ya. Dan kita lihat apakah bisa mencapai teritori buy on dip kita lalu kemudian rebound atau justru kembali terperosok karena data non farm payroll nanti malam. Di grafik pound sterling Anda lihat di sini candle ditutup dengan bullish. Ini artinya apa yang kemarin kita harapkan terkait dengan penurunan gagal karena memang dia ditutup dengan kenaikan di atas area high 1 September. Ya, area high-nya 1.3797. Ternyata dia malah mengarah ke atas akibat dari pelemahan US dollar. Dan itu masih bisa terjadi kalau ternyata non-farm payroll dirilis jelek. Ya, dan kalau misalkan Anda ingat, weekly itu berada di kategori bullish harami. Jadi walaupun kita punya ancaman terkait dengan head and shoulder, ini bagian left head dan ini adalah right shoulder, maka kemungkinan areal ini masih bisa mengalami penembusan areal resisten dan itu berada di 1.3886. Nah, kalau ini yang terjadi, maka head and shoulder kemungkinan berpotensi kembali tertahan. Ya, jadi itu yang harus Anda ingat. Bullish harami otomatis harusnya minggu ini ditutup dengan bullish. Kemudian di grafik H4-nya, kalau teman-teman perhatikan, ini dua area resisten ternyata sudah tembus. Mau tidak mau kita harus merubah pandangan kita menjadi bullish karena ini ya penembusan. Nah, misalkan seperti ini, berarti saya bisa menggunakan area trendline seperti ini ya. Langsung saja begitu, saya tarik dari titik terendahnya ini di tanggal 20 Agustus dan kemudian titik keduanya saya ambil di tanggal 1 September. Nah, saya dapatkan areal seperti ini, artinya kalaupun misalkan dia mengalami penurunan, maka ekspektasinya dia akan tertahan di areal 1.3787. Nah, itulah sebabnya kenapa saya memberikan suggestion kurang lebih di teritori 1.3795 yang paling rendah atau at least yang paling dekat bisa memanfaatkan di 1.3810 dengan ekspektasi formasi dari higher low ya, kita lihat di sini low, higher low, higher low, maka kemungkinan higher low-nya bisa di areal ini atau di areal ini. Jadi, silakan lakukan buy on dip 1.3795 ataupun 1.3810 atau bisa saja mendekati 1.3810, misalkan di 1.3815 ataupun 3820 ya. Hanya saja area ideal yang tadi saya sebutkan. TP pertama 1.3860 saya ambil dari titik ini sebetulnya. Ini adalah 1.3870, jadi saya turunkan sedikit karena kita tidak boleh atau sebaiknya tidak mentok di area resisten ya. Cukup kasih jarak sedikit. Kemudian stop loss-nya saya antisipasi di 1.3740. Jadi begitu dia tembus, saya asumsikan dia barulah dikatakan berubah tren. Berarti saya asumsikan di areal ini dan pasang saja di arealnya harus di bawah areal support. Kemudian TP keduanya tadi adalah 1.3930, basicnya adalah dari areal ini. Nah, kemudian kalau misalkan untuk Euro USD sendiri, kalau kita perhatikan dari pola pergerakannya ini expectedly dia mengalami kenaikan pula. Tapi sebetulnya tidak boleh kaget juga karena
Beberapa hari yang silam itu memang sudah mengalami konfirmasi penembusan dari resisten falling wedge. Ya, Anda ingat ini falling wedge-nya itu tembus di tanggal, ini candlestick di tanggal 27 Agustus. Walaupun sehari berselang, 2 hari berselang, dia sempat mengalami rejection, tapi Anda lihat sendiri, candlenya langsung menuju ke arah bullish. Bahkan area resisten yang sama sekali kita ragukan untuk ditembus 1.1837 ternyata malah ditembus juga. Akhirnya kalau misalkan lihat dari kemarin dia mengalami kenaikan 1.1884, ini berarti sudah equal dengan bagian kiri, dan saya rasa yang paling optimal sebetulnya hanya berada 1.1964. Tinggal pertanyaannya, sanggupkah dia menaik atau naik sampai 1.1920? Karena kalau tidak, maka nantinya dia akan reverse areal ke bawah kembali. Termasuk juga data non-farm yang akan sangat menentukan. Range market diperkirakan kemungkinan kalau tanpa NFP saja, ini masih akan bergerak di kisaran 40-70 poin. Masih tetap standar dan sangat-sangat membosankan, tapi semakin lama semakin tinggi. Tapi kalau non-farm ternyata dirilis melemah, ini akan menjadi faktor dorongan. Ingat, internal Eropanya sendiri belum ada kebijakan yang sangat jelas dari ECB. Jadi nikmati saja kenaikan ini secara bertahap, walaupun range hariannya masih relatif tipis. Nah, akhirnya di grafik H4, saya melihat hal yang serupa dengan pound sterling, di mana kalau kita tarik area garis support, trendline seperti ini, Anda bisa dapatkan area kenaikan juga formasinya higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini berarti dalam tren kenaikan. Nah, dengan cara ini, Anda juga bisa menarik area trendline seperti ini. Nah, ini makin dekat dan Anda bisa mendapatkan teritori yang sangat layak. Ini yang paling dekat, 1.1857. Berarti juga areal yang paling pasnya ada 1.1847. Berarti yang tadi saya sempat sebutkan, buy on dip 1.1845, 1.1860, itu masih sangat layak untuk dilakukan. Dengan target 1.1895, cukup dekat saja di areal ini. Kemudian TP yang terjauh adalah 1.1955. Tapi saya ragu untuk mencapai TP kedua kecuali non-farm payroll dirilis lemah. Ya, itu catatannya. Kalau misalkan ternyata rilis bagus, hati-hati dengan penembusan di teritori 1.1820. Saya lebih prefer kalau misalkan ternyata non-farm payroll sangat kuat, maka Anda lakukan stop sell, ya, atau follow sell kurang lebih di bawah 1.1820. Saya perkirakan kurang lebih 1.1805 Anda boleh follow sell. Tapi kalau misalkan ternyata lemah, maka Anda boleh pertahankan posisi buy Anda sampai 1.1920 atau 1.1955. Dan pound sterling pun hampir sama. Kalau ternyata strong NFP, maka persiapkan diri kalau misalkan dia tembus 1.3740 stop loss kita, berarti Anda switch menjadi area sell. Tapi kalau misalkan weak NFP, berarti Anda boleh pertahankan area buy Anda sampai at least target kedua. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.